baru lagi itu Mas. Oh, ada kabar yang baru. menyangkut itu masih. Gimana? Nah, selama ini mungkin kawan pajak yang karyawan kayak kita itu ya nggak begitu. Kalau kita karena penyuluh yang ngikuti, kalau yang kawan pajak bukan itu nggak ngikutin. Dia tiba-tiba dapat aja bukti potong. Prosesnya gimana? Nggak tahu. Dapat bukti potong di bulan Dari perusahaan. Dari perusahaan. Tapi untuk bagi yang bagian keuangan, bagian pajak, ada kabar baru terkait pembuatannya. Kalau selama ini pakai ISPT, Ya. nah, sekarang pembuatannya termasuk bukti potong juga buatnya di web. Oh. Di DJP online juga ditempelin di situ. Oh, iya Itu iya. mungkin bukti potong Bukti maupun potongnya. SPT PPh pasal 21. Oh, terus dia langsung online gitulah ya. Online. Jadi nggak perlu install. Kalau kan kemarin-kemarin tuh banyak tuh install, ternyata laptopnya selain untuk kerja juga untuk main game atau untuk Iya. nonton film bajakan gitu misalnya kan yang Terus banyak kehapus gitu. banyak iklan itu kan. Kalau film bajakan itu yang apa itu nggak mau, nanti kita di endorse kalau nyebutin merek ya. Dan download film bajakan ternyata banyak virus apa, nah filenya ada yang kemakan virus, Hilang. database apanya, nah ada error kan. Ada kan di kantor tuh Mas, Iya. ini kok saya nggak bisa ISPT saya gitu. Karena apa? Oh, ternyata ada miss data apa jenis file tertentu di aplikasinya. Iya. Ya, ada yang hilang, database-nya kadang error atau korup. Nah, dengan pakai berbasis web ini sudah menghilangkan itu. Masalahnya Hah? terkait kerusakan database, ada di aplikasi miss atau hilang Iya. beberapa file itu hilang. Nah, menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Dengan Sedikit Iya, masalah iya, mungkin iya. loh. Masalahnya apa? Ya namanya pakai aplikasi yang sebelumnya kasusnya itu dan sekarang pakai web bisa jadi nih kawan pajak nih. Kalau pas lagi tinggi itu yang akses, Oh. nah, kadang servernya Iya. error. Seluruh Indonesia Ya, ini kan seluruh yang Indonesia masuk ke makanya satu di situ. server itu ya. Nanti Iya, masalah mohon barunya, bersabar berarti. Nah, ya sarannya makanya jangan mepet di tanggal 20 misalnya buatnya untuk pelaporannya. Khawatirnya Laporannya. itu. Nah, masalah barunya di situ, meskipun kita sih kemarin sih belum pernah ini ya. Kayaknya seingat saya ya belum ada komplain itu. Tapi siapa tahu nanti itu kan ada kemungkinan akan terjadi gitu Mas. Termasuk Iya. ketika web kita SPT tahunan ini di DJP online kan Iya, kadang akses error DJP karena banyak online yang ya. akses. Ya, Mama. Itu kita infokan ke kawan pajak bahwa apakah langsung masalah hilang sama sekali. Masalahnya yang itu hilang, tapi ada masalah baru yang mungkin akan muncul. Betul, betul. Makanya diantisipasi dengan pembuatan bukti potong maupun pelaporan SPT 21-nya bisa agak maju, nggak mepet di Jangan dipepet Tanggal tanggal 20 ya. itu kawan pajak. Itu terkait Artinya kan kalau yang sekarang kan kita bikin bukti potong, terekamnya kan di web ya. di web. Jadi kita nggak nyimpan file kan ya. Kalau Nah. mau lihat ya buka webnya gitu kan atau ya. di-download. DJP online ya, di download bisa ya. Atau di situ Mas ada menu untuk dikirim juga. Dikirim. Nah, pakai pos enggak ya? Oh. Dikirim lewat email, jadi langsung bisa kirim ke email, misalkan emailnya karyawan nih, apa dimasukin Oh langsung. iya. Atau karyawannya, kok saya belum dapat nih, minta Bukti tolong. potongnya tadi bukti ya. potongnya, ntar taruh mana ya? Nah, Nah. ini tinggal dibuka aja di situ. Kirim Kirim email ya. apa? Oh, Kirim. berarti lebih gampang ya Mas ya. Ya. Nggak perlu download kayak Praktis. yang dulu itu ya. Dan paperless Print, juga. ya, Nah, dulu harus menghemat di-print. ini kantor perusahaan instansi itu juga mengurangi biaya kertas juga. Betul, betul, betul. Nggak perlu nyetak-nyetak. Selain itu printer tinta juga cartridge-nya, pokoknya banyak lah. Banyak masalahnya dulu ya. Iya. Kita tambahkan masalahnya. Hilangkan masalah yang lama, kita tambahkan sedikit masalah saja. Kalaupun itu ada, paling nggak kita infokan untuk antisipasi biar. Oh, ternyata katanya nggak ada masalah, itu ternyata ya kan nanti dikira kita bohong. Kita sampaikan. Bisa jadi ketika trafficnya terlalu tinggi akan muncul seperti itu, error. Itu terkait pelaporannya. Ya. Untuk yang perusahaan sih ya, kalau yang pribadi kan kawan pajak kan ya tinggal terima bukti potong gitu. Iya.
tinggal terima bukti potong, lapor SPT tahunan. Jangan lupa sampai akhir bulan Maret agar tidak terlambat. Nah, dan itu tadi sesuai ilustrasi kita tadi itu. Iya. Mengingat jangan sampai nanti kan pajak juga kaget. Loh, nanti di akhir tahun kok yang masuk rekening saya lebih kecil ini karena ternyata pajaknya di bulan Desember Lebih gede. besar. Oh iya. Jangan kagetnya di Desember kan pajak, kaget juga di Januari sampai November karena apa? Bisa jadi Pajaknya pajaknya kecil. lebih kecil lah. Karena kalau dihitung dengan yang lama dengan yang baru itu kalau setahun itu ya kurang lebih sama sih mas sebenarnya. Cuma teknik tata caranya aja yang agak berbeda. Oh. Jadi sebenarnya nanti ujungnya ketika setahun ya sama, jangan sampai kaget di Desember tapi Januari sampai November diem aja. Selama ini saya kenanya 150 pajaknya yang masuk rekening, misal dari 10 juta tadi 9.850.000. Ini yang masuk rekening kok 9.900.000 ya. Kalau lebih besar ya. Gaji saya naik, dipikir gitu kan. Ada naik ini, ternyata enggak karena perhitungan PPh 21 nya berbeda. Jadi kan pajak juga biar tahu, enggak sekedar enak naik begitu Desember turun kaget atau malah demo ke perusahaan. Ini gaji saya disunat, bukan. Memang laki-laki disunat. Itu karena aturannya begitu, biar kan pajak juga tahu. Satu lagi nih mas. Siap. Ada bukti potong yang sering waktu laporan itu loh mas. NPWP-nya nggak ada mas. Nggak ditulis sama perusahaannya. Nah, Jadinya kan bisa ada selisih ya mas waktu laporannya. nah, Beda tarifnya. nah. Nah kalau sekarang gimana nih mas? Nah, itu kan pajak. Dulu aturan kita ya masih sih itu undang-undang sih yang Iya. ngomong mas. Kalau tidak punya NPWP maka kena tarif 20% lebih tinggi. Itu kan pajak ya. Jadi efeknya 6% lah yang harusnya misal yang 5% ya mas. Misal yang 5% dia kalau nggak punya NPWP nggak nyerahin NPWP ke kantor kenanya 6%. Kena 6%. Nah, kita ngomong nih PMK 112 yang Iya. 2022 terus diubah pengubahnya cuma menunda berlakunya aja sih di PMK 136 itu 2023 itu bahwa NIK itu kan diperlakukan sebagai NPWP itu Ya. nanti. Nah, jadi kawan pajak yang punya NIK berarti diperlakukan punya NPWP. Jadi nanti ketika kok nggak punya NPWP loh, kok saya ke anaknya tetap 5%, padahal teman saya punya NPWP 5%, saya enggak kok tetap 5% juga kok sama. Iya, karena itu NIK diperlakukan sebagai NPWP. Berarti tidak 20% lebih tinggi ya? Sudah enggak, karena apa? Dianggap punya NPWP, jadi Dianggap undang-undangnya sudah enggak relevan tetap masalah apa? Dia ngomong kalau yang tidak punya NPWP, sedangkan NIK ini NPWP kan gitu gampangannya itu ya kalau kita ngomong NIK diperlakukan sebagai NPWP, pokoknya orang umum nganggapnya pokoknya NPWP-nya ya NIK. Nah, gitu. Jadinya dianggap punya NPWP, maka nggak kena 20% lebih tinggi, atau kalau yang PPh pasal 22 sama 23 100% lebih tinggi. Oh, berarti minimal punya NIK lah ya? Oh iya, kalau kita masuk kakaknya orang tua lahir itu udah ada NIK-nya. Udah ada NIK-nya, jadi lapor ke perusahaan ada NIK-nya, jangan bilang nggak punya NIK juga. Nah, meskipun efektif all nanti kalau nggak berubah lagi tuh mas ya, berlaku untuk semuanya 1 Juli 1 tahun Juli ya. 2024 ini kan harusnya kemarin itu 1 Januari di PPh 112 kan. Betul. Nah, kita perpanjang kayaknya karena kawan pajak ini banyak yang NPWP-nya belum sinkron. Dikasih waktu untuk disinkronkan, ini yang bagi yang sudah punya. Kalau yang enggak ya nanti tadi isu tentang 20% lebih tinggi itu sudah yang enggak dianggap relevan, udah enggak relevan karena sudah NIK-nya sama dengan NPWP. Makanya itu di aplikasinya di web kita di webnya ya. Di webnya ketika masukin NIK atau NPWP ya sama tarifnya. Kalau dulu kan ketika buat kan masukkan NIK otomatis lebih tinggi dia. Iya. Jadi 6% tadi ya, kalau yang 5% ya. Kalau sekarang enggak ya? Enggak, tetap 5% kalau yang itu. Tapi kalau yang ter, kita ngomong ter kan tapi lapisannya banyak ya. Iya. Enggak usah dihafalin kawan pajak ya, ter itu ya. Kita sih enggak hafal. Jangan disimpan lampirannya nanti baca semua. Ya, atau malah ditulis itu ya. Terus malah ini intogel namanya enggak ya, jangan kan pajak ya, enggak.
Ya, jadi seperti itu kawan pajak tentang peraturan pemotongan ya. Aturan pemotongan PPh pasal 21 yang terbaru. Jadi untuk tahun 2024 ini, mulai 2024 ini menggunakan tarif efektif rata-rata. Jadi setiap bulannya nanti akan dihitung langsung berapa penghasilan itu, langsung dikalikan tarifnya dengan TER tadi namanya. Dengan TER itu jadi nanti penghasilan naik ya berarti kalau tarif pengalinya naik berarti PPh-nya naik. Kalau penghasilan di bulan itu sedikit, berarti nanti TER-nya juga mengikuti, berarti mungkin lebih kecil, seperti itu. Ya, baik kawan pajak, saya kira sudah cukup lengkap tadi pembahasan kita dengan Mas Hamid tentang TER ya. Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa hubungi KPP Pertama Jakarta Koja atau bisa ke Kring Pajak 1.500-200. Ya. Ada lagi mungkin tambahannya Mas Hamid? Oh, tambahnya ini aja kan pajak tadi tentang menghubungi kalau tanya. Nah, Ya. bisa DM kita ke IG ya kan Mas? Oh, Nah, di IG juga bisa. Ya kan? Apa @pajakkoja ya? Pajak Koja. @pajakkoja atau kalau enggak bisa WA ke helpdesk kita. Baik, terima kasih kawan pajak telah menyaksikan podcast kami kali ini. Nantikan podcast kami berikutnya. Jangan lupa follow IG kami, juga subscribe YouTube kami. Terima kasih.